Nah, setelah tadi kita membahas yang namanya Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Demak, ya sekarang kita akan mempertemukan dua kesultanan ini dalam sebuah peristiwa yang namanya adalah perang antara Cirebon Demak ya melawan Sunda dan juga Portugis. Nah, kenapa sih kok perang ini bisa meletus? Nah, yang ini harus kita tahu ya, yang harus kita tahu bahwa perang ini sendiri terjadi di awal abad ke-16. Kurang lebih perang ini terjadi dari tahun 1522 ya sampai dengan tahun 1531. Nah, kira-kira kenapa kok bisa meletus perang antara dua negara ya dan juga dua kekuasaan ini? Nah, kita akan lihat. Nah, ya. Jadi ini adalah peta awal abad 16 di Nusantara. Seperti yang kita tahu bahwa di awal abad 16 ya di sini muncul kesultanan yang berkuasa di wilayah Jawa bagian timur yang bernama Kesultanan Demak. Ya, ini luar biasa ya Demak ya. Pertama kali muncul di sebuah kota kecil di sini dan kemudian dia mengekspansi wilayah di sekitarnya dan menguasai bekas wilayah Majapahit sampai akhirnya ya luas wilayahnya ya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ya setelah muncul Demak ya di tahun 1579 muncul kesultanan yang namanya Cirebon yang barusan kita ceritain. Nah, Cirebon sendiri adalah bisa kita bilang merupakan kesultanan yang masih satu keluarga atau kesultanan keturunan dari pemerintahan di Kerajaan Sunda Pajajaran. Nah, kemudian di tahun 1511 ya kerajaan Portugis itu datang ke Malaka dan menguasai Malaka. Makanya nih di awal abad 16 petanya seperti ini ya kan ada Portugis, ada Sunda, ada Cirebon, ada Demak gitu. Nah, kemudian kenapa kok mereka bisa perang? Nah, jadi sebenarnya perang ini ya disebabkan karena ada perseteruan atau ada ketegangan politik antara satu sama lain di antara mereka. Nah, yang pertama nih, kedatangan Portugis di tahun 1511 ya kan itu mengguncangkan daerah Nusantara. Bagaimana tidak ya kan? Demak itu menjadi saingan Portugis yang paling utama. Ya, dalam pembahasan video yang pertama, itu kan kita udah cerita kalau Demak itu bahkan menyerang Portugis itu dua kali ya kan? Demak itu menyerang Portugis dua kali di tahun 1513 ya dan juga 1521. Bayangin nih berarti Demak tuh menganggap bahwa si Portugis ini adalah ancaman bagi mereka. Nah, kenapa sih kok Portugis dianggap ancaman bagi Demak? Nah, bayangin ya sama kalian, nih Portugis tuh di sini dia menguasai bandar perdagangan. Sementara Demak juga punya bandar-bandar perdagangan di pantai-pantai utara mereka. Nah, secara sederhananya, mereka itu bersaing dalam rangka perdagangan pada saat itu. Nah, selain itu, kita sekarang bergeser ke Jawa bagian Barat, di mana di Jawa bagian Barat ada dua kekuasaan politik, yaitu Cirebon dan juga Sunda. Nah, meskipun mereka berdua ini adalah keluarga, tapi ternyata Kesultanan Cirebon ya itu menunjukkan sikap yang agak ngeyel nih atau agak apa ya agak menentang terhadap kekuasaan si Sunda Pajajaran. Apalagi semenjak yang namanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menjabat menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Nah, sejak Sunan Gunung Jati menjabat yang menjadi sultan, tadi saya udah ceritakan juga bahwa dia bahkan menolak untuk membayar pajak ke kerajaan Sunda. Ya kan, bahkan sampai-sampai ini yang namanya Sri Baduga Maharaja itu mengirimkan pasukan ke Cirebon gitu ya untuk istilahnya untuk nagih lah mana upetinya gitu. Tapi Cirebon tetap tidak mau membayarkan upeti kepada Sunda. Nah, jadi ini udah mulai nih ya, udah mulai ada ketegangan satu sama lain. Nah, tapi Syarif Hidayatullah pun dia masih menyimpan respek saat Sunda masih dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja ya kan. Sampai kapan nih? Ya sampai Sri Baduga Maharaja wafat ya kan di tahun 1522. Nih, yang namanya Sri Baduga ya SB saya tulis itu wafat. Nah, setelah Sri Baduga Maharaja itu wafat dari tahun 1522 sampai 5 tahun ke depan ya kurang lebih sampai tahun 1527 ya Cirebon itu selalu terlibat perang dengan kerajaan Sunda. Ya kurang lebih ya dalam 5 tahun mereka bisa berperang selama atau sebanyak 5 kali gitu. Nah, perlu kita tahu juga bahwa pada saat ini ya Cirebon ternyata sudah menjalin kerjasama
dengan Kesultanan Demak. Jadi mereka ini udah buat koalisi nih ya. Jadi Cirebon sama Demak tuh berteman atau berkoalisi. Ya, terhitung mereka ini membuat koalisi Cirebon dan Demak dari tahun 1512. Agak cukup lama juga sebenarnya ya. Nah, kenapa sih kok Demak mau bekerja sama dengan Cirebon, terus Cirebon juga mau bekerja sama dengan Demak? Oke, jawabannya yang pertama, kenapa Demak mau bekerja sama dengan Cirebon? Nah, sebenarnya Demak di masa pimpinan Sultan Trenggana ya, itu menginginkan wilayah di ujung barat Pulau Jawa. Nah, wilayah di sini nih. Wilayah apa namanya? Ya, Banten ya. Ya, jadi ternyata ya Sultan Trenggana itu menginginkan wilayah di ujung barat Pulau Jawa yaitu wilayah Banten. Makanya dia harus kerjasama dengan Cirebon. Kenapa? Karena sebelum dia ke Banten, otomatis dia lewat Cirebon dulu kan. Ya masa dia mau nyerang Cirebon? Nggak mungkin lah. Akhirnya dia permisi sama Cirebon, datang ke Cirebon, dia melakukan kerjasama untuk melawan musuh yang sama, yaitu pemilik pelabuhan Banten ini sendiri. Ya pemiliknya adalah kerajaan Sunda pada saat itu. Nah, jadi Demak waktu itu dipimpin sama yang namanya Sultan Trenggana. Sekarang kita tulis dulu ya pemimpin-pemimpinnya biar nggak lupa. Nah, kemudian pada saat itu Sunda dipimpin oleh raja mereka yang bernama Surawisesa, anak dari Sri Baduga Maharaja. Sementara Cirebon waktu itu dipimpin oleh yang namanya Syarif Hidayatullah atau yang lebih kita kenal dengan nama Sunan Gunung ya Jati SGD gitu. Nah, sedangkan Portugis waktu itu dipimpin oleh orang yang namanya Henrik Leme. Nah, ini nih, nah jadi ini masing-masing pemimpin dari masing-masing kekuatan pada saat itu. Nah, kita kembali lagi nih ke Demak ya kan. Tadi kenapa Demak mau kerja sama sama Cirebon? Ya karena alasannya adalah Banten. Dan kemudian kenapa Cirebon kok ngajak kerja sama Demak? Ya karena ya Cirebon tidak bisa menghentikan kekuatan atau kekuasaan kerajaan Sunda seorang diri gitu. Dan kemudian ya ternyata Cirebon dan juga Demak mereka menghadapi ancaman yang sama. Apa ancamannya? Ancamannya itu adalah sebuah kekuasaan kerajaan Katolik yang terletak di Malaka. Nah, jadi memang ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa motif kenapa mereka bisa berperang ya karena juga ada faktor agama. Ya, buktinya waktu itu yang namanya Portugis, Portugis itu kan dia kan kepentingannya dagang ya di sini ya di Nusantara. Tapi Portugis tidak pernah mau dagang dengan Kesultanan Cirebon maupun dengan Kesultanan Demak ya. Kenapa? Nah, karena Portugis agak trauma ya karena di abad 14 ya di Eropa sana itu ada peristiwa perang salib ya kan. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu lah perang salib itu apa gitu. Intinya, perang salib itu adalah perang antara negara-negara Islam dengan negara-negara Katolik ya di Eropa sana gitu. Nah, jadi Portugis ini agak trauma nih kalau berhubungan dengan negara-negara Islam. Makanya dia nggak mau kerjasama sama Cirebon maupun Demak gitu. Nah, ya, jadi udah bisa kita pahami ya kenapa kok konflik ini bisa muncul karena Cirebon sama Sunda perang, kemudian Demak sama Portugis ada ketegangan, ya kan bahkan mereka pernah perang juga. Kemudian ternyata Cirebon ngajak kerja sama Demak, bikin koalisi, ya kan. Nah, kemudian ya karena posisi kerajaan Sunda semakin terjepit dan apalagi di tahun-tahun ini kerajaan Sunda itu bisa kita bilang adalah kerajaan Hindu terakhir yang tersisa di Nusantara gitu dan akhirnya ya mau nggak mau ya Sunda harus membuat keputusan. Akhirnya Sunda membuat keputusan di tahun 1522 ya Sunda mengadakan kerjasama dengan siapa nih? Ya kerjasama tentunya dengan Portugis. Nah, Sunda bikin kerjasama dengan Portugis nih di tahun 1522. Nah, kerjasama mereka itu dinamakan dengan nama Padrao of Sunda Kelapa. Ya, jadi Padrao itu semacam tugu yang digunakan sebagai simbol kerjasama antara mereka berdua. Dan kerjasamanya itu dilakukan di Sunda Kelapa. Nah, kita belum bahas Sunda Kelapa itu mana. Nah, Sunda Kelapa itu adalah sebuah kota yang ada di sini ya. Ini saya kasih huruf SK alias Sunda Kelapa. Nah, kalau sekarang Sunda Kelapa itu menjadi wilayah Jakarta. Ya, emangnya Padrao of Sunda Kelapa ini isinya apa? Nah, ini kita harus tahu juga ya. Nah, jadi Padrao of Sunda Kelapa ini adalah perjanjian kerjasama antara
Sunda ya, antara Sunda dan juga Portugis. Nah, kerjasamanya itu adalah berupa hubungan yang menguntungkan satu sama lain. Sebagai contoh misalnya, ya Sunda waktu itu akan memberikan benda atau sesuatu yang Portugis inginkan. Apalagi kalau bukan rempah-rempah. Nah, pada saat itu, yang namanya Kerajaan Sunda Pajajaran terkenal sebagai produsen rempah-rempah ya, atau khususnya produsen lada. Ya, lada itu merica ya kan, merica. Nah, ini Portugis udah kepengen banget nih sama lada milik Kerajaan Sunda. Dan pada saat itu, setelah disepakati perjanjian Padrao of Sunda Kelapa, Sunda akan memberi lada atau merica kepada Portugis secara cuma-cuma gitu. Nah, kemudian apa keuntungan yang Sunda dapat? Nah, nanti ya Sunda akan mendapatkan apa nih kira-kira nih? Akan mendapatkan bantuan ya, bantuan logistik dari si Portugis. Ya, Sunda ngasih lada, sementara Portugis ngasih logistik. Nah, selain itu, nanti Portugis juga diperbolehkan untuk membuat kantor dagang dan juga mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, jadi memang kerjasama ini tuh ya saling menguntungkan ya kan, di mana Portugis dapat lada yang mereka inginkan dengan gratis, sementara Sunda itu dapat bantuan logistik dari Portugis, kemudian Sunda juga dapat jaminan keamanan dari Portugis, karena Portugis bikin benteng di Sunda Kelapa, otomatis Portugis juga mengirimkan tentaranya ke Sunda Kelapa. Alasan kenapa Sunda bekerja sama dengan Portugis, ya lebih karena Portugis ini punya teknologi militer yang lebih unggul dibandingkan Sunda itu sendiri. Untuk informasi ya, bahwa yang namanya Kerajaan Sunda Pajajaran itu dari segi militernya mereka tidak jago di lautan. Ya, di lautan itu mereka memble, tapi mereka jagonya di darat. Nah, sedangkan musuh yang mereka hadapi, Cirebon dan juga Demak, itu adalah dua negara yang fokusnya di bidang kelautan. Ya, makanya mereka butuh teman yang jago juga di lautan. Ya, mereka nggak salah pilih memilih Portugis yang memang sudah teruji di lautan gitu. Nah, setelah disepakati perjanjian Sunda Kelapa antara Sunda dan juga Portugis, ya Demak melihat ini sebagai potensi ancaman bagi kesultanan mereka. Ya bagaimana tidak, musuh bebuyutan mereka yang udah mereka perangi dua kali dan mereka kalah di kedua-duanya, itu semakin membangun kekuatan di dekat wilayah mereka nih di Sunda Kelapa. Ini kan deket banget ya kan? Nah, semakin dekat Portugis maka semakin terancam yang namanya Demak, dan akhirnya Demak ya dengan Cirebon, ya kalau Cirebon kan urusannya sama Sunda nih. Demak dan Cirebon kemudian memutuskan untuk menyerang kekuasaan Sunda dan juga Portugis di Sunda Kelapa dan juga di Banten. Pada saat itu, pada saat itu ya Demak dan Cirebon menurunkan dua panglima perang terbaiknya. Yang pertama adalah tokoh yang bernama Maulana Hasanuddin. Ya, Hasanuddin. Nah, dia ini adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Ya, jadi pangeran dari Cirebon itu diturunkan menjadi panglima pasukan Demak dan Cirebon. Nah, kemudian ya mereka juga menurunkan panglima atau tokoh yang jago perang juga yang bernama Fadilah. Fadilah siapa nih? Fadilah Khan ya. Atau ada juga yang menyebut sebagai Vale Tehan ya, atau ada juga yang menyebut dia ya dengan nama Fatah Hilah. Nah, tapi ini orangnya ya dia-dia juga, ya kan? Jadi satu orang ini dia punya tiga nama. Nah, Fadilah Khan ini merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati dan juga menantu dari diri Demak, yaitu Raden Patah gitu. Nah, jadi ini punya ikatan keluarga nih dengan Cirebon maupun dengan Demak. Nah, akhirnya nih dua orang ini ditugaskan untuk menyerang wilayah yang berbeda. Maulana Hasanuddin difokuskan untuk menyerang pelabuhan yang namanya Banten, sedangkan si Fadilah Khan atau Fatahillah ini ditugaskan untuk menyerang yang namanya Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa. Nah, akhirnya perang ini tentu ya dimenangkan oleh gabungan pasukan dari Demak dan juga Cirebon. Nah, pelabuhan Sunda Kelapa sendiri pada akhirnya berhasil dikuasai oleh si Fatahillah pada 22 Juni
ya di tahun 1527. Nah, setelah Fadilah Khan atau Fathahilah menguasai yang namanya Sunda Kelapa, kemudian dia ya memberikan atau pasukan Demak dan juga Cirebon itu memberikan nama baru bagi Sunda Kelapa. Nah, jadi kota ini kota Sunda Kelapa diganti namanya sama mereka dengan nama Jayakarta. Nah, akhirnya nih peristiwa ini di tanggal 22 Juni 1527 dijadikan sebagai apa nih? Dijadikan sebagai hari ulang tahun dari Provinsi DKI Jakarta gitu ceritanya. Kekuasaan Sunda. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, ya Portugis kembali lagi lah pulang ke Malaka, ya kan. Sementara si Sunda semakin saja terjepit, ya kan. Setelah dikuasai Sunda Kelapa, ya, kemudian dikuasai Banten, dan di Banten nanti berdiri Kesultanan Banten yang dipimpin sama Maulana Hasanuddin nih, anaknya Sunan Gunung Jati yang tadi, ya, Sunda semakin terjepit sampai pada akhirnya di tahun 1531 ya, di tahun 1531 Sunda mengajak damai Cirebon. Untungnya Cirebon mau diajak damai di tahun 1531 gitu. Akhirnya mereka berdua berhenti perang untuk sementara waktu ya kan. Dan untuk sementara waktu sampai pada akhirnya ya kerajaan Sunda Pajajaran harus runtuh ya karena nanti diserang oleh Kesultanan Banten, bukan lagi oleh Cirebon tapi oleh Kesultanan Banten.